Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlina, kelas B, Prodi D4 Kebidanan, Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan membuat video pemeriksaan Leopold 1-4 pada ibu hamil. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pemeriksaan fisik. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan letak dan posisi janin. Bisa juga untuk menentukan usia kehamilan ibu. Yuk, untuk selanjutnya marilah kita langsung praktik. Peralatan yang kita perlukan yaitu ada hand scrub untuk mencuci tangan, ada tisu, ada gel, ada Doppler untuk mengukur denyut jantung janin, ada bengkok, dan ada pita pengukur. Lalu pertama kita jelaskan kepada ibu tentang tindakan yang akan kita lakukan beserta tujuannya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Saya Serlina, benar dengan Ibu Angel? Ya, benar Ibu Angel ya. Saya akan memeriksa kehamilan Ibu untuk mengetahui posisi bayi. Apakah Ibu bersedia? Setelah itu kita menjaga privasi klien. Kita tutup semuanya. Lalu kita buka bagian perut ibu yang kita perlukan saja sambil kita menanyakan apakah ibu sudah buang air kecil. Maaf ibu, apakah ibu tadi sudah buang air kecil? Ya, ibu sudah buang air kecil ya. Setelah itu kita mencuci tangan. Kita cuci tangan dengan hand scrub. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Ya, setelah itu jangan lupa kita gosok-gosokkan tangan guna untuk menghangatkan tangan supaya ibu tidak merasa kedinginan. Setelah itu kita dekatkan alat ke ibu untuk melakukan pemeriksaan, terutama dekatkan midline untuk mengukur tinggi fundus uteri dan lakukan pemeriksaan dengan Leopold yang pertama. Leopold yang pertama itu dengan cara kita mengumpulkan rahim sampai ke fundus dengan cara seperti ini ya. Ini tujuannya untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Setelah terkumpul, kita tekan. Lalu kita ukur dengan midline. Kita mengukur dari simfisis hingga ke fundus uteri. Nah, di sini kita dapatkan tinggi fundus uteri yaitu 32 cm. Lalu kita melakukan Leopold yang kedua. Leopold kedua ini fungsinya untuk mengetahui punggung kanan dan punggung kiri si bayi. Bisa juga disebut dengan puka atau puki. Kita tetap menghadap ke arah ibu dan puki ini tergantung dengan ibunya ya. Apabila ibunya sebelah kiri ibu di sebelah sini, maka ini adalah punggung kiri bayi, dan apabila ini adalah kanan ibu, maka ini adalah punggung kanan bayi. Gitu. Dengan cara seperti ini. Kita raba pelan-pelan. Apabila teraba keras seperti papan dan agak melengkung, itu adalah punggung bayi. Apabila teraba bagian terkecil itu namanya ekstremitas bayi. Dan bagian punggung kiri ibu ini yang saya raba ini adalah bagian ekstremitas bayi. Lalu kita lakukan sebaliknya untuk di punggung kanan ibu. Kita lakukan pemeriksaan pelan-pelan. Dan di sini yang teraba adalah keras dan agak melengkung seperti papan, yaitu punggung bayi. Artinya punggung bayi ada di sebelah kanan ibu, yaitu puka. Lalu kita melakukan Leopold ketiga. Leopold ketiga ini untuk mengetahui persentasi bagian terbawah janin. Dengan cara kita tekan bagian bawah perut ibu dengan tangan kanan dan tangan kiri kita tekan di atas fundus. Sambil kita goyangin ya perut ibu di bagian bawah ibu. Apabila teraba melenting, bulat, maka itu adalah kepala. Namun apabila teraba lunak, tidak keras, maka itu adalah bokong. Dan hasil pemeriksaan yang saya lakukan ini teraba melenting dan keras, yaitu kepala. Jadi kepala bagian terbawah ibu ini teraba kepala bayi. Lalu kita melakukan Leopold keempat. Leopold keempat ini kita menghadap ke arah kaki ibu dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepala masuk pintu atas panggul. Lalu kita luruskan dulu kaki ibu ya. Maaf ya ibu, kita luruskan dulu kakinya ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan Leopold keempat dengan cara seperti ini. Lalu kita tekan di bagian terbawah ini. Apakah sudah masuk
pintu atas panggul atau belum. Ternyata pemeriksaan yang saya lakukan ini kepala bayi sudah ada penurunan, namun belum masuk ke pintu atas panggul. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur DJJ atau denyut jantung janin. Di sini tadi dari hasil pemeriksaan kita temukan punggung janin ada di puka, yaitu di sebelah kanan ibu. Maka kita akan melakukan pemeriksaan di jantung janin yaitu di sebelah kanan ibu di bagian terbawah ya. Lakukan pemeriksaan di jantung janin selama 1 menit. Normal di jantung janin yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Setelah kita lakukan hasil pemeriksaan selesai, maka kita akan membereskan alat-alat. Setelah kita bereskan alat, maka kita akan membereskan ibu. Kita tutup kembali sambil kita menjelaskan kepada ibu mengenai hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Maaf ibu, dari hasil pemeriksaan tadi kepala bayi sudah ada di bawah, namun belum masuk pintu atas panggul. Terima kasih ibu atas kerjasamanya. Setelah hasil pemeriksaan selesai dan alat telah kita bereskan, maka kita akan melakukan cuci tangan kembali dengan hand scrub dengan cara 6 langkah ya, tetap 6 langkah. Demikianlah video kali ini tentang pemeriksaan abdomen pada ibu hamil melalui pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan 4. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.